Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula baleni singkat-singkat mawon terkait bab hukum pidana nggih. Kitabul Jinayah. Mungkin kula tambahi penjelasan yang kemarin mungkin saya penjelasannya kurang. Al-qatlu ala salasati adrubin. Kemarin pembunuhan itu ada 3 macam ya. Yang pertama amdun mahab, yakni murni sengaja. Niki sebagian ulama memberikan penjelasan niki kategorinya pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan sengaja itu definisi lainnya adalah pembunuhan berencana. Wa khata'an mahab, yang kedua adalah pembunuhan yang murni tidak disengaja. Yang ketiga adalah sengaja tapi salah, amdan khata'. Nanti ada versi pembunuhan yang keempat di belakang. Yang disebut dengan pembunuhan sengaja murni atau pembunuhan berencana adalah dia ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban. Dia sengaja untuk membunuh seseorang niki dengan memakai alat yang memang secara teoritis dia bisa mematikan ayat itu. Dan dia sengaja untuk membunuh. Maka orang yang semacam itu fayajibu al-qudu alaihi. Maka orang macam itu wajib dikisos, wajib ganti dibunuh. Fa in afa anhu, tetapi apabila keluarganya memaafkan, maka kemarin adalah wajibat diyatul mughalladhah. Dia wajib membayar diyat mughalladhah halatun fi malil qatil, dan dibayar cash dari hartanya si pembunuh. Yang kedua adalah wingi mun dijelasni salah murni nggih, atau khata' mahos. Ayarmiya ilai syai'in fayusiba rajulan fayaqtuluhu. Dia sebetulnya sasarannya bukan yang seseorang ya, mungkin dia mau nembak kijang, nah, ternyata kijangnya lari, ada orang di situ. Dan ini itu salah murni, dia sama sekali nggak ada unsur kesengajaan. Maka orang yang semacam ini tidak boleh dikisos. Falaquda alaihi, wajib bagi dia diyat yang mukhaffafah. Diyatnya adalah diyat yang ringan ya. Kalau salah murni diyatnya ringan, dan ini muajjalatan fi salasati sininan, dan boleh dibayar selama 3 tahun dicicil. Yang ketiga amdan khata'. Jadi murni salah ayaksida darbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamutu. Dia memukul seseorang dengan alat yang tidak membunuh. Diantem kerikil, diantem kapur, kaget, mati. Lah niki mati. Maka ini sengaja dia, tapi salah. Sengaja tapi salah. Akhirnya falaquda alaihi, ini pun juga tidak boleh dikisos, tapi wajib membayar diyat mughalladhah. Sama diyatnya diyat berah alal aqilati, boleh dibayar oleh ahli keluarga dari si pembunuh, bahkan diberi tempo juga, temponya 3 tahun. Niki ngoten nggih. Kemudian berikutnya niki penjelasan singkat. Wingi pun dijelasne diyat mughalladhah hari diyat mukhaffafah. Wingi disampaikan ngoten. Terus syarat wajibnya kisos ada 4. Yang pertama ayyakunal aqilu balighun aqilan. Yang pertama adalah
harus balik dan punya akal. Niki balik punya akal. Kalau belum balik, belum punya akal, maka dia tidak kena hukum kisos. Niki nggih. Wong gendeng sama, dia nggak dapat kena hukum kisos. Demikian juga wala yakuna walidan lil maktuli. Nah ini gimana? Jadi ayah membunuh anaknya tidak kena kisos. Sekali lagi, ayah yang membunuh anaknya tidak kena kisos. Karena ketentuannya begitu. Ini dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki la qada libnin min abi. Tidak ada kisos bagi seorang ayah yang membunuh anaknya. Non sewu niki. Lah terus ya nopo? Nah niki diserahkan kepada hakim hukumnya. Hukumnya diserahkan pada hakim. Tidak ada kisos kepada orang ayah yang membunuh kepada anaknya. Tetapi di dalam hadis diterangkan kalau kebalikannya kena kisos. Anak membunuh ayah itu kena kisos. Nah niki makanya niki terkait niki hati-hati. Niki sebagian memberikan penjelasan para alim ulama. Satu, penjelasannya itu namanya orang tua itu tidak mungkin membunuh anaknya. Aslinya ngono, asli nih. Makanya nak saiki wong tua bahkan anaknya sik cilik-cilik ditekeki ya piro ya papat ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini enggak boleh. Nah, semacam itu. Cuma sebagian ulama juga ada yang membolehkan kalau memang tindakannya itu. Tapi secara niki tenggene hukum fikih disebutkan kalau ayah tidak kena kisos apabila membunuh anaknya. Demikian juga wala yang ketiga wala yakunal maktulu angqasa minal qatili bi kufrin aw raqin. Niki. Berikutnya yang ketiga adalah bahwa pembunuh atau yang dibunuh atau korbannya itu derajatnya tidak lebih rendah dari yang membunuh. Yakni kalau contohnya orang kafir. Kalau orang kafir yang bunuh orang iman, yang dibunuh orang kafir, maka orang beriman tidak kena kisos. Aurikin atau budak. Jadi kalau ada budak, ada majikan membunuh budak tidak kena kisos. Tapi tetap nanti ada namanya diyat ya, ada namanya diyat. Dan ini yang menentukan nanti hakim, yang menentukan hakim. Wingi pun disampaikan waktu kalau jamaatu bil wahidi 4 niku karena kafir atau budak. Niku macam. Demikian juga kalau pembunuhan orang banyak, maka kemarin sudah disampaikan tetap kena kisos. Yang kisos ya semua yang terlibat dalam pembunuhan itu kena semua. Masya Allah ini. Pun wingi ngoten kisos juga dikenakan terhadap anggota tubuh, nggih, anggota tubuh. Syarat wajibnya kisos terhadap anggota tubuh itu sama seperti syarat yang keempat tadi, 4 syarat harus balik, yang kedua akal. Kemudian yang ketiga orang tua terhadap anak juga enggak kena. Demikian juga orangnya yang di bawah itu juga tidak kena kisos yang derajatnya lebih bawah karena kafir atau karena budak. Ini sama terhadap anggota tubuh juga demikian. Tapi ada tambahan. Yang pertama adalah sama nama anggota tubuhnya. Kalau tangan ya tangan. Makanya kalau ada memotong tangan orang lain ya dia harus dibalas dipotong tangan. Yang kedua sama dalam namanya. Kalau kanan ya kanan, kiri ya kiri. Itu begitu. Terus kalau anggota tubuhnya cacat, maka nanti yang dikenai adalah yang waras. Artinya yang waras. Artinya kalau dia itu anggota memotong orang lain tangan kanannya, dan ternyata yang motong dia itu tangan kanannya cacat. Dia motongnya tangan kiri, pakai tangan kiri karena tangan kanan cacat. Maka nanti yang dipotong bukan yang kanan, tapi yang dipotong adalah yang
kiri, walaupun tidak sama kanan dengan kanan, tapi kanan dengan kiri, karena yang sebelah kanannya tidak berfungsi. Niku ngoten. Makanya ini harus posisinya sama-sama tidak cacat. Niku ngoten. Pun wingi pun disampaikan melih niki ada dua macam diat mughaladzah dan mukhafafah. Wingi kula ulas pintas. Diat mughaladzah niku harus membayar 100 ekor unta. Unta yang pertama adalah 30 unta umur 3 tahun menuju 4. 30 lagi umur 4 tahun menuju 5 tahun. Niku ngoten. Terus ditambah lagi yang 40 adalah unta perempuan yang hamil. 40. Golek unta meteng ning ndi. Makane ya macam-macam niki. Niki diat mughaladzah tadi dikenakan kepada pembunuhan murni disengaja sama pembunuhan yang salah murni, sengaja memukul seseorang tapi dengan alat yang tidak mematikan. Maka itu kena diat mughaladzah. Kalau tadi niatnya sama sekali nggak ada niat dan dia berburu kijang kena orang, lah yang semacam itu tadi diatnya mukhafafah. Nggih. Tadi itu yang pertama itu harta dari si pembunuh. Nggih. Tidak boleh. Nak sing pembunuh gak duwe dhuwit ya napa? Nggih, gampang. Suwe. Nggih, niku kembali kepada keluarganya. Nanti harus memberikan keluarganya ya musyawarah. Nanti kalau dia sudah diberi harta sama keluarga kan otomatis statusnya jadi punya dia gitu. Makanya kalau hukum itu mesti ono celah hukumnya itu gitu. Tapi basicnya, fundamental yang paling dasar tidak dari hartanya ahli keluarganya, tapi dari harta murni dari dia sendiri. Artinya dia harus dimiskinkan. Niku ngoten. Ya napa nak koruptor miskin kan. Dan 6 tahun setengah. Pirang triliun niku? 300 ya. Nggih. Kula anak ngomong ngoten niku ngelu ya, nggih, ngelu pol. Nggih. Kapan niku kula teng Bandung nggih, niki kirangan nggih wong jenenge wong ngomong. Ana wong ngomong. Nggih ngoten niku. Saya dulu sering diboking Pak, nyopiri ngono. Yang di Sukamiskin itu kadang-kadang keluar. Wallahu alam, saya juga nggak tahu aku ngono. Nggih mbuh. Pun ngoten nggih. Niki wau diat mukhafafah. Lah diat mukhafafah, kalau mukhafafah itu membayar 100 ekor unta, 20 unta yang 3 tahun menuju 4, kemudian 20 4 tahun menuju 5 tahun, kemudian 20 unta yang 1 tahun menuju 2 tahun perempuan, 20 unta laki-laki 1 tahun menuju 2 tahun, kemudian 20 lagi unta perempuan umur 2 tahun menuju 3 tahun. Niku ngoten niki nak diat mukhafafah. Kemudian kemarin juga disampaikan apabila tidak ada unta maka senilai dari unta itu. Wakila dan sebagian ulama menyatakan yung taqalu ila alfi dinarin, bisa menggantikan kalau nggak ada unta adalah senilai 1000 dinar. Niku ngoten. Wingi pun disampaikan ini 1000 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang sekitar 5 juta ya, 5 juta 6 juta. Antara 5 juta 6 juta berarti kalau 1000 dinar ya 5 sampai 6 miliar. Niku ngoten. Wa tuhlatu diyatul khata'i fi salasati mawdi'a idza qatala fil haram. Kemarin niki ditamfis sulasati nggih.
fi salasati mawadhi'ah. Maaf. Niki ditambahi kemarin diat itu diperberat kalau pembunuhannya terjadi di tanah haram atau pembunuhannya di bulan haram. Ini hati-hati. Ini bulan Rejab, ini masuk bulan haram. Makanya kalau pembunuhan terjadi di bulan Rejab, niki diatnya ditambahi, diperberat. Berapa pemberatnya, Pak? As-sulus. Wa in ghulidzat zida 'alaiha as-sulus. Jadi diperberat dendanya dengan sepertiga dari nilainya tadi. Berarti tadi 1000 dinar plus sepertiga dari 300 dinar, okay? 300 dinar, 333,33 dinar. Berarti 1333,3 dinar itu kalau terjadi di bulan-bulan haram atau di tanah haram. Nah niku 6 miliar ditambahi setelone berarti 2 miliar 8 miliar dendane ngoten. Ngoten nggih. Lane hati-hati aja sembarangan nggih. Berikutnya wadiatul mar'ati ala nisi min diatir rajuli. Niki sing kemarin mungkin saya penjelasannya kurang pas. Jadi diatnya niki pembunuhan terhadap wanita itu separuh daripada diat pembunuhan terhadap laki-laki. Niki dalile niki 3 niki diatul mar'ati nisfu diatir rajuli wala mukhalifa anhum, ya. Dan tidak ada sahabat, tidak ada perselisihan di antara para sahabat. Ini ijma' para sahabat bahwa diat pembunuhan terhadap perempuan itu bayar dendanya separuhnya laki-laki, bukan pembunuhnya perempuan. Tapi siapapun yang membunuh, kalau yang dibunuh perempuan dan tadi kalau sengaja keluarganya memaafkan, maka membayar diatnya tidak 1000 tapi cukup 500 dinar. Oh cukup 500 ya. 6 miliar atau 3 miliar ae ngono lho. Lah niki sebetulnya Bapak kula ngomong ngeten niki kaitane kare beberapa waktu lalu nggih. Di Arab Saudi ada TKI Indonesia yang harus membayar diat 16 miliar. Nyun sewu Pak, itu sebetulnya keluar dari hukum ini. Nggih. Mereka ngeklaim itu pakai hukum Islam, tapi mereka sendiri sebetulnya ini keluar dari rel ini. Padahal kemarin yang dituduh itu, yang dianu itu adalah perempuan. Harusnya bukan 16 miliar Pak, cukup 3 miliar saja. Itu 3 miliar pun sudah lebih sebetulnya. 3 miliar. Wadiatul Yahudi wa Nasrani sulusu diatil Muslim. Niki kalau diatnya yang terbunuh tadi orang Yahudi atau Nasrani, dia di dalam pemerintah Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun yang membunuh, baik orang Islam maupun orang Yahudi, orang Nasrani sendiri, siapa atau laki-laki atau perempuan, nggak peduli siapa yang bunuh. Kalau yang terbunuh itu orang Nasrani, orang Yahudi di negeri Muslim, maka diatnya sepertiganya. Jadi kalau 6 miliar berarti hanya 1 miliar. Itu denda. Oh iya 2 miliar. Sepertiganya 2 miliar. Nah, matematikane lho tuh. Tapi sing ngrungokne ahli matematika kabeh kok. Alhamdulillah. Wa amal majusi, orang majusi, orang musyrik. Pokoknya lalu orang kitab semua orang musyrik, maka wajib bayar diatnya sulusa isri diatil muslim. Sulusa usri diatil muslim. Berapa? 2/30 dari diatnya orang Islam. Nggih, niku ngoten 2/30. Berarti nah niku 1000 diporo 30 padha karo 100 diporo 3.
Nggih niki ping pindho. 100 dipara 3 ketemune ya 33,3 dipingno pindho 666 ya. 6,67. Niki nak mateni wong musyrik, wong kafir, dia memaafkan kalau sengaja maka wajib membayar diatnya hanya sekitar 6 gitu deh. Nah di 60 nah 1600 ya. 667. Anu ya, bukan anu ya. 66 berarti 66,67. 2/30. Oke. Ya. Betul, 6/15. Jadi ketemunya kira-kira 66,67. Niki nggih. Dari 1000 dinar, niku ngoten. Niki kalau yang terbunuh tadi adalah orang musyrik. Pun niku ngoten. Nggih. Di belakang, okay. Yang bunuh bela diri di belakang. Atrane ngoten iki. Wa taqulu diatin nafsi fi qatliyat wingi ngoten. Demikian juga diat apabila terjadi pemotongan, ya, pemotongan anggota tubuh orang lain iki wau nggih. Wingi tadi saya sampaikan kalau motong tangan kanan ya dibalas tangan kanan. Bahkan tidak hanya anggota tubuh, al-yadain niki ya, yang kena diat itu memotong tangan, memotong kaki, memotong hidung, memotong telinga, kemudian mengambil mata orang lain atau melukai mata, membuat cacat mata, maka harus diganti, dia harus juga dibalas cacat mata. Demikian juga menghilangkan kelopak mata. 4 kelopak mata ini juga kena. Kemudian lidah, bibir itu juga kena semua. Menyebabkan orang lain tidak bisa bicara, menyebabkan orang lain tidak bisa melihat, itu juga harus kena kisos. Kalau dimaafkan maka harus membayar diat. Kemarin sudah disampaikan kalau dimaafkan bayar diat. Kemudian diatnya tapi nilainya tidak 1000 ekor unta itu 100 ekor unta tidak. Menghilangkan pendengaran, menghilangkan penciuman juga begitu, menghilangkan akal juga begitu, menghilangkan laki-laki itu alatnya itu ngetok lah ini. Nah sing ngetok wong wedok ya napa niki. Lah niki niku enten diate, enten bayar dendanya. Kemudian wal ingsayain wong lanang nggih ngoten niki ne enten ndoke loro niku ngetok niku ya niki nggih enten dendane. Lah niki sebagai bandingan wa fi maudhihati wasini khamsun minal ibil. Niki sebagai perbandingan niki nilainya kalau menyebabkan luka yang sampai kena tulang, luka melukai orang sampai tembus tulang, atau menanggalkan 1 gigi dari seseorang, maka wajib membayar diatnya adalah 5 ekor unta. Sampeyan jotos wong untune pedhot siji nempuhi unta 5. Unta sitok 20 juta, 20 lah. Paling enggak nak nyoplokne untu sitok niku jenengan kudu nempuhi 100 yuta. Melukai orang lain sampai kelihatan tulangnya 100 juta. Mulane hati-hati niki, Pak. Nak tenggene mriki
rencang kula niki teng Jepang nalika kerja niki drijine pedhot situk langsung oleh toleransi sak M driji sitok oleh sak M Pak. Iya langsung mulih Pak, langsung wira swasta ning omah buka peracangan wis. Tonggo tengawi ngoten Pak. Mboten kula namung maneh niki lho negara kafir mawon. 1 jari kompensasinya 1 M. Nah niki Pak. Nah 5 ya mbok ya. Karena itu makanya nyon sewu niki jane nak cara hukum Islam gigi 1 saja harusnya 100 juta. Niku. Pun babi hudin la manfaati hukumatun. Lah, kalau anggota tubuh yang secara fungsional tidak begitu bermanfaat, maka itu yang menentukan nanti adalah hakim. Itu hakim, nggih. Perbuatan utawa nak kena melukai orang, lukane enggak sampai tembus tulang, lah seperti itu nanti yang memutuskan hakim. Wa diyatul abdi qimatuhu, demikian juga diatnya hamba itu adalah senilai dari hamba itu. Budak nggih, nah budak niku mbiyen tukune pinten, lah niku mengke diatnya juga senilai itu. Wa diyatul janini hurrin ghurratun. Niki nalo napa niki? Diatnya janin itu adalah memerdekakan budak. Nggih. Janin merdeka, ghurratun abdun au amatun. Niki diatnya, maaf kalau membunuh dengan tanpa sengaja membunuh bayi yang ada di dalam kandungan, maka wajib dia membayar diat. Diatnya adalah dengan memerdekakan budak, senilai memerdekakan budak. Nah ini wadiatul janin rokik. Ini kalau janinnya adalah janinnya budak, maka senilai dari separuh usru qimati ummihi. Jadi 1/10 dari harga ibunya. Kalau itu janin budak ya, kita menyebabkan janin budak itu mati atau gugur dengan sengaja, maka menyebabkan dia harus membayar senilai 1/10 dari nilai ibunya. Pun niki nak budak, nak wong merdeka nggih niku wau senilai dari hamba yang merdeka. Itu diatnya begitu. Pun niki sing kelanjutannya pembahasan terakhir faslun idza iktarona bidakwati dami lausun yaqau bihi fil nafsi sidqul mudda'i. Jika menuduh orang telah membunuh, menuduh seseorang membunuh niki Pak, kemudian dia datang dengan membawa bukti lausun yaqau fihi sidqul mudda'i niki, maka si penuduh tadi wajib bersumpah 50 kali sumpah atas nama Allah. Ini padahal sudah ada bukti, tapi tetap nanti yang memutuskan hakim. Wastahaqqa ad-diyata, dan dia nanti berhak atas diatnya. Jadi kalau menuduh, maka dia ada bukti, dia sumpah, maka dia berhak atas diat, tidak dikisos. Ya, kalau nuduh kenanya diat, dan dia yang nuduh itu berhak atas diat itu ya, diat itu. Apabila tidak wa ilam yakun hunaka lausun fa yaminu alal mudda'i alaihi. Jadi barang apabila
dia tidak punya bukti, maka yang bersumpah adalah yang dituduh. Ya gak gelem loh, nak anu kan yang dituduh loh. Nak dia gak gelem ngaku, ya gak iso. Makanya ini tuduhan harus disertai dengan bukti, pun harus disertai sumpah. Sumpah gak cukup ping pisan, sumpah ping 50. Masya Allah. Niku ngoten. Dan iki sing ditakokne wau, wa alal qatilin nafsil muharramati kafaratun. Niki Pak. Bagi orang yang membunuh orang lain yang diharamkan untuk membunuh kepadanya karena ini tadi unsur perlawanan, maka wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Ya, karena ada unsur perlawanan, wajib dia membayar kafarah. Kafarotnya apa? Itqu raqabatin mukminatin salimatin minal uyubil mudirrati. Jadi harus memerdekakan budak yang dia tidak ada cacat dari budak itu, budak yang sehat normal. Fa'ilam yajid, apabila tidak mendapatkan budak itu, maka wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini Pak, nah jenengan dalile napa niki? Dalile tenggene surat An-Nisa, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena salah tadi, sengaja tapi salah, maka dia harus memerdekakan budak yang mukmin dan membayar diyat. Niki tenggene surat An-Nisa, yang diserahkan kepada ahli keluarganya, illa ayyasodaku, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Niki kalau bunuh salah, ya salah tadi yang diatnya harusnya mukhafafah, tak keluarganya memaafkan, dia pun juga tidak perlu membayar. Tapi tetap dia harus memerdekakan budak. Fa in kana min qaumin aduwwal lakum, apabila yang dibunuh itu adalah kaum yang memusuhi kamu. Wa huwa mukminun, dan kaum itu ya wong mukmin, sing membunuh kamu tadi orang mukmin, maaf sing memusuhi kamu arep dibunuh sampean lawan. Sing sampean lawan ki wong mukmin, lah kok mati sampean membela diri, sampean sing sampean sampean mau dibunuh, sampean lawan, dhek kalah mati. Lah niki Pak, nih wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minatin. Lah niki nak posisi semacam itu dia hanya wajib memerdekakan budak. Niku ngoten. Nggih. Bela pun tetap kena. Itu Pak, karena mahalnya jiwa ya. Wa in kana min qain bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrirul raqabatin mu'minatin. Niki ngaten. Jika orang yang dari kaum yang ada ikatan perdamaian antara kamu, maka wajib bagi kamu membayar diyat dan juga memerdekakan budak yang mukmin. Apabila tidak mendapatkan budak yang mukmin, maka wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut, taubat dari Allah, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Niki dalile An-Nisa ayat 92. Niku ngoten nggih. Lah niki terkait niki kisah niku dulu ada sahabat niku ngoten. Namanya sahabat Ayas.
Ayas niku dikeroyok kali wong kafir. Akhirnya dilawan, Pak. Ya, akhirnya salah seorang tadi dipateni, mati, Pak. Mati. Ampun. Lah terus mboten kena hukum deh. Karena posisi dia melawan, yang dilawan orang kafir. Lah terus tadi saudaranya yang ngeroyok tadi, kan yang ngeroyok itu dua bersaudara ngeroyok dia. Ya tiba-tiba Pak, dulure sing dibunuh tadi karena dia kan melakukan perlawanan, terus yang mau membunuh dibunuh. Ya tadi masih dendam Pak karo sing ngeroyok dulure niku wae. Akhire napa Pak? Lha ora ngerti niku wae tibake mlebu Islam. Dulure sing melok ngeroyok pas cek kafir niku wau mlebu Islam. Pas Fathu Mekah, Pak. Roh kali wong iku kepethuk kali wong niku. Mergo pas mau mlebu teng kota Mekah, pethuk kali wong niku dulure sing biyen nate ngeroyok wau langsung Pak pateni ngoten mawon, meninggal. Dia tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Nah, dari kejadian itu turunlah ayat ini. Niku ngoten. Makane niku walaupun melawan pun Pak, posisi itu kita harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, tobat mohon ampun kepada Allah. Makane nak ngeten iki Pak, sing aman nek enek ngono mlayu eneng kantor polisi ngoten mawon. Lho mlayu diuber ya Pak ngono. Ya pun ngoten mawon. Niki meguru kali Pak Hadi cek. Mungkin bagaimana melumpuhkan lawan dengan tangan kosong. Oh itu Pak, kesuwen. Lah niku Masya Allah. Niku terkait dengan hukum-hukum hudud, Masya Allah. Niki An Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibil lana aujaba yakni annar bil qatli faqala iktiku anhu fa ya'taqiq rabbatan yu'tikillahu bikulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Niki qalu la yustaujabun nar illa bi qatlil amdi. Fadala ala masyru'ati al-kasiratu fihi wa qiyasan ala khata'in min babil ula. Niki ngoten. Nggih niku wau kalau kita memerdekakan hamba, maka nanti akan memerdekakan kamu dari seluruh tubuhmu dari api neraka. Dan niki Masya Allah. Niki nggih ngoten Pak. Nah tengene napa fadilah amal niki Masya Allah. Bu Aisyah radhiyallahu anha, Bu Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika di rumahnya Nabi itu masuk seekor ular, langsung dibunuh Pak kali punya Aisyah. Maka enggak beberapa lama beliau mimpi dalam mimpinya, kenapa engkau membunuh orang Islam? Kaget Pak, loh kalau orang Muslim kenapa masuk di rumahnya Nabi gitu, tanpa izin lagi? Nah, Aisyah ngoten Pak dalam mimpinya. Bukannya saya masuk dalam keadaan memakai hijab? Dia mengatakan begitu. Bukankah saya masuk dengan memakai hijab? Akhirnya bangun Pak. Begitu bangun punya Aisyah tadi begitu Pak. Langsung napa Pak? Yaitu membayar diat 100 ekor unta. Ini punya Aisyah. Siapa tadi Pak? Jin. Padahal jin masuk rumahnya Nabi dibunuh sama punya Aisyah. Cuma niki seperti ini tidak bisa dimasukkan dalam hukum nggih. Karena ini
adalah derajat ketakwaan yang sangat tinggi dari istri yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ngoten. Niki hanya sebagai bandingan. Tadi terkait dengan melawan tadi. Melawan tadi kok dapat hukuman. Nah, seperti itu, Pak. Artinya namanya harta orang beriman itu terpelihara, nyawa orang beriman juga terpelihara. Jangan sampai kita ini menghilangkan nyawa orang lain. Niku ngoten. Masya Allah. Niki nak nggih niku wau. Masya Allah. Jadi yang disampaikan tadi min qaumin atwi lahu wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Niku ngoten nggih. Niku wau. Fa in kana min qaumin atwi lahu wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Niku wau sing melawan tadi harus memerdekakan budak. Kalau enggak ada ya puasa 2 bulan berturut-turut. Pun ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian. Cuma yang paling penting, Pak, nggih niku wau, jaga kehormatan orang beriman, jaga hartanya orang beriman, jaga nyawanya orang beriman. Jangan sampai kita melukai siapapun. Resikonya berat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Pun ngoten mawon. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup ya dengan doa penuh majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.